Inilah detik-detik seorang turis India bernama Vijaya Laksmi tiba-tiba terperosok seolah ditelan bumi saat berjalan di trotoar pada Jumat 23 Agustus 2024. Saat itu Vijaya Laksmi sedang berjalan di Jalan Masjid India Kuala Lumpur ketika trotoar yang ia injak secara tiba-tiba amblas. Video rekaman CCTV yang menampilkan kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam video itu tampak ada seorang pria yang mencoba menolong Vijaya Laksmi. Namun turis India itu dilaporkan terperosok ke dalam lubang sedalam 8 meter yang diduga memiliki arus air yang cukup kuat. Pencarian pun dilakukan, alat berat dikerahkan. Namun sudah lebih dari 7 hari pencarian, korban tak juga ditemukan. Banyak spekulasi yang muncul atas kejadian ini, mulai dari adanya arus deras di bawah tanah hingga keberadaan gua super besar di bawah Kuala Lumpur, Malaysia. Soal arus deras di bawah tanah mungkin saja jadi penyebabnya. Tapi soal keberadaan gua raksasa di bawah Kuala Lumpur tentu saja langsung dibantah oleh para ahli. Tak berselang lama, fenomena yang sama juga terjadi di Korea Selatan. Sinkhole tiba-tiba muncul di jalanan Seoul, Korea Selatan dan menelan satu unit mobil pada Kamis 29 Agustus 2024. Dilaporkan, mobil SUV berwarna putih itu tertelan ke dalam lubang sedalam 2,5 meter. Akibat insiden itu, bagian depan mobil pun hancur dan melukai pengemudi serta seorang penumpang. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu apa sebenarnya sinkhole dan apa saja penyebabnya? Apakah sinkhole bisa terjadi di Indonesia? Berikut penjelasannya. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Adrinto Hari menjelaskan, sinkhole adalah lubang yang terbentuk akibat tanah amblas atau runtuh. Runtuhnya tanah ini disebabkan oleh lapisan batu gamping yang berongga sehingga membuat daya dukungnya berkurang. Ahli geologi Universitas Gadjah Mada Wahyu Wilopo juga mengatakan, sinkhole adalah cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan luar alami. Istilah sinkhole juga sering disebut sebagai lubang yang terbentuk secara tiba-tiba karena amblasnya lapisan tanah atau batuan. Adrin menjelaskan ada 2 faktor utama penyebab sinkhole, yakni kondisi batu gamping yang berongga dan sistem drainase yang kurang baik. Jadi ketika air masuk ke dalam tanah, lapisan batu akan tergerus sehingga rongga semakin membesar dan akhirnya menyedot tanah di atasnya. Wahyu menambahkan, munculnya rongga pada batu gamping di bawah permukaan tanah bisa terjadi secara alami maupun dipicu oleh aktivitas manusia. Proses alami terjadi karena adanya pelarutan buatan di bawah permukaan bumi oleh media air pada batuan yang mudah larut seperti batu gamping. Sedangkan kegiatan manusia yang bisa memicu sinkhole, salah satunya adalah pembuatan ruang dan saluran drainase di bawah permukaan tanah yang strukturnya tidak sesuai. Lalu, apakah sinkhole dapat terjadi di Indonesia? Wahyu mengatakan potensi sinkhole di Indonesia sangat besar, terutama di daerah yang dominan dengan batu gamping. Bahkan sinkhole hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebabnya sebagian besar batuan penyusun di lokasi tersebut adalah batu gamping atau daerah rawan muncul sinkhole. Selain Gunung Kidul, beberapa daerah pegunungan dan perbukitan di Indonesia juga rawan terjadi sinkhole, di antaranya Pegunungan Kapur Utara Jawa Tengah, perbukitan Kars Sumba Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Kars lainnya di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Februari 2020 lalu. Kala itu warga menemukan 4 lubang dalam sebuah kebun yang berlokasi di Desa Patirodeceng, Kecamatan Cambah. Diameter lubang sebesar 2 hingga 5 meter dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Sementara jarak antara satu lubang dengan lubang lainnya antara 2 hingga 4 meter. Lubang itu berisi air, mengingat letaknya yang tak jauh dari aliran sungai. Kepala Desa Patirodeceng Abdul Qadir menjelaskan, sebelumnya hujan turun dengan intensitas tinggi selama beberapa hari di Maros. Sungai yang berada di sekitar desa juga pernah meluap.
Sebelumnya pada Desember 2019, sinkhole juga terjadi di Lepotenge sekitar 70 km arah timur Makassar. Bahkan lubang di sana mencapai diameter hingga 20 meter dan kedalaman diperkirakan mencapai 60 meter. Lalu, apakah sinkhole bisa dihindari? Adrin menjelaskan, sinkhole bisa dihindari dengan memetakan permukaan tanah atau rongga pada batuan gamping. Pemetaan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni mikrograviti dan geolistrik. Mikrograviti berguna untuk mendeteksi perbedaan nilai gaya berat lapisan batu gamping yang berongga. Sementara itu, geolistrik mengidentifikasi rongga pada batu gamping berdasarkan nilai ketahanan jenisnya. Adapun pemetaan harus dilakukan secara detail untuk tahu sebaran rongga dan volume batu gamping. Setelah itu, barulah langkah mitigasi dilakukan. Sinkhole sedang dalam sorotan karena kejadiannya yang begitu berdekatan di Malaysia dan Korea Selatan. Meski begitu, fenomena ini juga pernah terjadi di Indonesia, salah satunya di Maros, Sulawesi Selatan. Kejadian itu dapat terulang kembali, mengingat banyak daerah di Indonesia berupa kawasan kars. Maka, upaya mitigasi perlu dilakukan, baik lewat mikrograviti, geolistrik, maupun injeksi. Kamu suka dengan info seperti ini? Saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.